Yang pertama, saya juga heran pembatalan nasab Ba'alawi ini sudah setahun lebih menyatakan bahwa Ubaid ibn Ahmad ibn Isa al-Muhajir tokoh fiktif. Tapi kemudian akhir-akhir ini ada yang menyatakan bahwa ternyata Ubaid dalam pangkal nasab Ba'alawi adalah Ubaid bin Maimun al-Qaddah. Berarti mereka tidak konsisten dalam mempertahankan prinsip tentang pembatalan nasab Ba'alawi. Terkait dengan permasalahan apakah benar pangkal nasab para habaib Ba'alawi di Indonesia merujuk kepada sebuah tokoh yang bernama Ubaid ibn Maimun al-Qaddah, seperti yang dikeluarkan oleh satu konten, bahkan beberapa tokoh sudah terlibat di dalamnya. Ubaid bin Maimun al-Qaddah, Ubaid bin Maimun al-Qaddah. Yang pertama, saya juga heran pembatalan nasab Ba'alawi ini sudah setahun lebih menyatakan bahwa Ubaid ibn Ahmad ibn Isa al-Muhajir tokoh fiktif. Tapi kemudian akhir-akhir ini ada yang menyatakan bahwa ternyata Ubaid dalam pangkal nasab Ba'alawi adalah Ubaid bin Maimun al-Qaddah. Berarti mereka tidak konsisten dalam mempertahankan prinsip tentang pembatalan nasab Ba'alawi. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, alasan kenapa ternyata figur Ubaid ini tidak fiktif ternyata ditemukan oleh sebagian kelompok mereka berdasarkan sebuah kitab Al-Burqatul Musyiqah karangan Habib Ali bin Abi Bakar As-Sakrani. Beliau mengutip dalam kitabnya sebuah nazaman, bukan nazam beliau, tapi nazam seorang Hadrami dari Yaman, Muhammad bin Ahmad Baqushar Al-Hadrami. Dalam halaman 149 dinyatakan wa biwalidihil Maimun Ubaidin al-Ayasiri Ubaidihim. Kelompok konten ini menyatakan dari lafaz ini bisa disimpulkan bahwa ternyata Ubaid yang fiktif adalah Ubaid bin Maimun al-Qaddah, dengan alasan ada seorang tokoh atau figur sejarah histori yang disinggung oleh banyak kitab-kitab tarikh seperti Syiar A'lamin Nubala, Imam Al-Zahabi, Imam Suyuti, Imam Ibnu Khallikan dan semacamnya, dan seterusnya menyinggung ada tokoh figur Ubaid bin Maimun. Yang pertama dari segi nahwu, nazaman ini tidak mengarah kepada Ubaid bin Maimun. Bahkan mereka ketika membaca sangat tampak kesalahan mereka, sangat tampak kecerobohan, mohon maaf, kecerobohan mereka dalam menafsirkan wa biwalidihil Maimun Ubaid. Mereka membacanya wa biwalidihil Maimun Ubaidun, entah ditarkib seperti apa. Seorang yang punya pengalaman, gak usah ke ilmu mantik, gak usah ke ilmu kemana-mana, seorang santri yang hatam kitab Jurmiyah dan syarahnya dan punya pengalaman untuk membaca nazaman, sudah tahu ada zauq, ya akan sudah memiliki kemampuan bahwa Al-Maimun ini bukan nama orang. Ini yang pertama. Wa biwalidihil Maimuni Ubaidin. Ubaid ini juga bukan nama orang sebenarnya. Separuh pertama dari bait yang awal ini bukan nama orang. Ubaidil Ayasir ini laqab. Mana yang nama Ubaid? Ubaidihim yang terakhir di akhir bait. Jadi Maimun ini bukan nama orang, Ubaid yang di setelahnya itu juga bukan nama orang. Tapi laqab Ubaidil Ayasir. Kalau digabung Al-Maimuni Ubaidil Ayasir, Ubaid inilah yang nama terakhir, Ubaidihim. Al-Maimun dalam konsekuensi ilmu nahwu, Al-Maimun itu sebuah nama yang dipindah dari isim maf'ul. Dalam ilmu nahwu dinamakan alam mangkul. Alam mangkul ini semuanya tanpa al, kecuali yang diberikan al oleh orang Arab. Dalam kitab Al-Fiyaw, ba'dul a'lami alaihi dakhala lilamhi ma qad kana nukila kal fadli wal haris wal nu'mani fadhikru dha wa hadfu siyani. Dalam sebuah kitab nahwu, kitab Ma'anin Nahwu, juz 1 halaman 84, karangan Syekh Fadil Shalih As-Samirai, menyatakan bahwa nama yang dipindah dari isim fa'il isim maf'ul tidak boleh diberikan al. Karena kenapa? Kecuali yang sudah diberi al oleh bangsa Arab, dalam bahasa Arab, dan ini dihitung oleh beliau. Cuma Al-Fadl, Al-Harith, Al-Hasan, Al-Husain, An-Nu'man. An-Nu'man masih khilaf. Dan beliau menyatakan wal bab kulluhu samai indan nuhati. Memberikan al kepada nama isim fa'il isim maf'ul ini harus bersandar kepada pendengaran. Menurut ulama nahwu, babnya bab samai. Yuktasaru ala ma warad. Hanya boleh diberi al apa yang datang dari bangsa Arab. Al-Fadl, Al-Abbas, Al-Hasan, Al-Husain juga
An-Nu'man. Itu saja kira-kira. Meskipun ada tambahan mungkin sedikit. Kalau kita telusuri di dalam kitab-kitab nahwu mungkin ada tambahan berapa nama. Tapi tidak boleh seenaknya. Fala yajuzu fi Muhammad wa Saleh wa Ma'ruf. Kalau Anda punya nama anak Muhammad, tidak boleh diberi nama anaknya siapa? Al-Muhammad. Tidak boleh. Contohnya Ki Maimun Zubair. Maimun isim maf'ul. Tidak pernah kita dengar Al-Mukarram Ki Haji Al-Maimun Ibn Az-Zubair. Tidak pernah. Begitupun nama yang sudah biasa dipakai oleh masyarakat. Ketika dipindah dari isim fa'il, isim maf'ul yang disebut dengan al-manqul, tidak pernah ada siapa namamu? Al-Mahmud. Tidak ada. Mahmud. Siapa namamu? Hamid. Tidak pernah kita mendengar siapa namamu? Al-Hamid. Tidak ada. Ini yang pertama. Kemudian Ubaid yang di samping Al-Maimun ini bukan nama, ini laqab, julukan kehormatan. Ubaidil Ayasir. Apa makna Ubaidil Ayasir? Ubaidil Ayasir adalah penghamba kemudahan-kemudahan. Artinya Ubaid dalam nasab Ba'lawi ini adalah pegiat kemudahan-kemudahan yang selalu memudahkan urusan dalam berakhlak dan berinteraksi sosial kepada masyarakat sekitarnya. Ini makna Ubaidil Ayasir. Siapa Al-Maimun dan Ubaidil Ayasir ini? Ubaidihim. Inilah nama beliau, Ubaid bin Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Seorang yang sudah biasa membaca nazam harusnya mengerti. Ini alasan pertama dari segi ilmu nahwu. Kemudian kalau mau dipaksa bahwa dalam kalimat bait ini wa biwalidihil Maimun Ubaidun, bahwa ada nama Ubaid bin Maimun, maka terpaksa dhamir yang di depan merujuk ke Ubaid. Tidak ada ilmu nahwu itu yang dengan gampangnya atau dengan mudahnya merujukkan dhamir ke depan. Semua dhamir merujuk ke belakang. Ini yang kedua. Kemudian kalau ini dipaksa dari lafal biwalidihil Maimun Ubaid, ternyata ada keluar Ubaid bin Maimun, maka bait-bait nadhaman sebelumnya dan selanjutnya ini akan rusak semua. Coba dari sebelumnya biwalidihis Sufi Ali. Apakah kita akan berasumsi dalam nasab Ba'lawi ada Ali bin Sufi? Kita pakai kaidah pemilik konten ini bahwa dari biwalidihil Maimun Ubaid ada Ubaid bin Maimun. Demikian harus konsisten. Biwalidihis Sufi Ali, ada Ali bin Sufi. Kemudian biwalidihil Ali Alawi, ada Alawi bin Ali. Padahal kita tidak pernah mendengar apakah ada Ali bin Sufi dalam nasab Ba'lawi, apakah ada Alawi bin Ali dalam kitab As-Sufi. Ini yang kedua. Yang kemudian juga termasuk dibuat alasan bahwa Ali ini, Ali apa katanya? Apakah tinggi pangkatnya? Kenapa dipermasalahkan? Sepupu Nabi dan mantunya Ali juga bermakna tinggi. Kenapa ketika nadhaman ini menulis biwalidihil Ali, pemilik konten ini berasumsi bahwa ini adalah asumsi tanpa dasar. Buktinya Al-Ali. Al-Ali bermakna tinggi. Tinggi apanya? Yang maha tinggi itu Allah. Siapa yang nggak tahu bahwa yang maha tinggi satu-satunya adalah Allah? Tapi ada beberapa sifat, beberapa nama bisa dipakai oleh makhluknya. Ali sendiri, Ali bin Abi Thalib. Ali bermakna Ali. Seperti di ujung ayat kursi, wa huwal aliyul azim. Apa bedanya? Ali bin Abi Thalib. Allah Maha Ali. Ali bin Abi Thalib juga dalam pangkat kemanusiaannya, dalam derajat kemanusiaannya dia juga tinggi dan istimewa dibanding dengan manusia-manusia yang lain. Jadi kalau Ali ini bermasalahkan, maha besar apanya? Ali bin Abi Thalib juga masalah. Kenapa Abi Thalib sepupu Nabi bernama Ali? Ali apanya? Apakah itu berarti menyaingi kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hasya wa kalla. Ayolah kita baca kitab dengan benar. Orang membaca kitab itu perlu kecerdasan, sehingga tidak menjadi pembaca yang mengacak-acak tujuan muallif. Tidak pernah ada faham baik ini, tidak pernah bermasalah faham baik dalam kitab. Yang bermasalah pembacanya yang mempunyai faham jalan. Nah, kitab ini Al-Burqatul Musiqah ditulis oleh Ali bin Abi Bakr As-Sakran, Habib Ali bin Abi, dalam rangka menguatkan nasab Ba'lawi. Dari depan kalau sampean menjadi pembaca yang pintar, ada sinyal-sinyal yang menguatkan sebenarnya bahwa nasab Ba'lawi ini seperti yang kita kenal, seperti yang masyhur kita baca di kitab-kitab. Tidak pernah ada masalah dalam nasab mereka. Nah, ini justru sebaliknya, nadhamannya dipelintir maknanya. Bahkan taklik atau komentar Ali bin Sakran yang menguatkan bahwa Ubaid yang dimaksud dalam nadhaman ini adalah Ubaid bin Ahmad bin Isa Al-Muhajir, mereka pelintir maknanya. Inilah pokok pencangkokan. Dari mana mereka mengambil keputusan bahwa Ali bin Abi Bakar As-Sakran mencangkokkan nasab? Dari mana? Ini sebuah pengkhianatan keilmuan.
seorang muallif kitab berbicara ke barat, mereka maknai ke timur. Ini sebuah kejorokan dan kebodohan mengacak-acak kitab para ulama. Ini prinsip yang dapat saya jawabkan. Kemudian menurut pertanyaan yang disodorkan kepada saya, bahwa pemilik konten yang menyatakan bahwa Ubaid dalam nasab Ba'alawi adalah Ubaid al-Maimun juga mendasari ilmu qiyafah. Lagi-lagi saya tidak bisa menjawab kecuali dengan kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin cukup sekian videonya. Semoga bermanfaat dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.